Oke, selamat datang di kursus Lembaga Papindo Education Center. Ini adalah video kedua. Video kedua ini akan membahas bagaimana pola pikir orang kaya dan orang miskin. Membahas mengenai perbedaan antara pola pikir orang kaya dan orang miskin ternyata bukan hanya terletak pada jumlah harta yang mereka miliki. Kita bukan membahas berapa banyak harta yang Anda miliki, tetapi marilah kita sama-sama melihat dari segi pola pikir yang mereka miliki antara orang kaya dan orang miskin. Pola pikir yang dimaksud di sini adalah cara mereka menjalani kehidupan yang berbeda. Misalnya orang kaya menjalani kehidupan dengan berbagai visi yang mereka punya, sedangkan orang miskin menjalankan kehidupan dengan apa yang tampak di hari ini saja. Sebelum kita masuk lagi ke topik yang berikutnya, orang kaya memiliki pola pikir yang membuat mereka berbeda dengan orang lainnya. Pola pikir tersebut terbentuk dari kebiasaan orang kaya tersebut dalam membuat setiap hari keputusan-keputusan. Salah satunya adalah orang kaya selalu melihat peluang dari setiap masalah. Ingat, melihat peluang dari setiap masalah. Contohnya, seperti keadaan sekarang, wabah penyakit COVID-19, wabah corona yang terjadi di Indonesia ini. Jadi bagi setiap orang, pola pikir orang kaya akan melihat di dalam masa wabah ini pasti ada segi positifnya, yaitu kita mengambil peluangnya. Yang biasanya kita kerja setiap hari, kita keluar rumah, sekarang kita di karantina, setiap orang berkumpul dengan keluarga. Biasanya kita jarang berkumpul, sekarang kita sering berkumpul dengan keluarga. Itu adalah segi positifnya. Kemudian dengan adanya wabah ini, maka pemerintah mencanangkan kartu prakerja ini untuk supaya mengantisipasi di dalam untuk Indonesia ini kalau misalnya terjadi hal-hal yang terjadi PHK yang besar-besaran, tapi melalui dengan kartu prakerja ini kita dapat menambah skill dan keterampilan kita di dalam dunia online. Jadi jangan merasa frustasi, jangan merasa bahwasanya kenapa hidup saya begini, kenapa saya di PHK, kenapa saya mencari pekerjaan susah. Tapi coba pola pikirnya dirubah. Seperti dua koin, ada yang sisi koin A, koin B. Kalau misalnya kita sering memikirkan hanya negatifnya saja, maka Anda akan semakin stres. Tapi marilah kita robah dari koin yang sebelahnya, kita ambil positifnya saja. Dengan adanya wabah ini, berarti kita punya kesempatan untuk belajar melalui kartu prakerja ini. Dengan adanya pelatihan online yang mungkin kita jarang dengar ataupun sering dengar, kenapa teman saya bisa berhasil di dunia online, kenapa saya nggak bisa? Ini adalah kesempatan kalian untuk belajar. Jadi mau tak mau, bagi masyarakat yang mau sukses harus banyak belajar lagi. Jadi selain belajar, kita masih mendapat insentif uang berupa 600.000 per bulan selama 4 bulan. Enak kan? Dapat belajar dan dapat uang lagi. Tapi harus hati-hati dan benar-benar memanfaatkan kesempatan ini, karena kesempatan ini hanya berlaku 1 kali seumur hidup. Jadi umpamakan Anda disuruh memilih. Anda mau mengambil pancingan atau mengambil ikannya saja. Sekarang pemerintah untuk menyiapkan dua-duanya. Jadi kalau Anda misalnya hanya mengambil ikannya saja, berarti Anda hanya memanfaatkan 600.000 itu selama 4 bulan. Setelah 4 bulan Anda akan kembali lagi ke habitat semula. Tapi kalau Anda ingin mengambil pancingan, belajar memancing, maka ilmu ini akan berguna seumur hidup. Jadi pemerintah sudah menyiapkan fasilitas, semua fasilitas, pancingan, kemudian ikannya semua dikasih.
selama 4 bulan, Anda harus benar-benar melatih pola pikir, kemudian ilmu Anda di dunia online ini harus benar-benar dirubah, di-mindsetkan supaya Anda benar-benar akan kelak berhasil di masa depan. Jika kamu ingin seperti orang-orang kaya di dunia, maka rubahlah pola pikir Anda seperti mereka. Kamu nggak perlu sesuatu yang berlebihan. Tinggal lakukan saja hal-hal yang sederhana yang sering dilakukan oleh orang kaya. Yang dimaksud orang kaya di sini adalah bukan punya harta yang banyak, punya uang yang banyak ya. Tapi yang dimaksud orang kaya di sini adalah, yang pertama adalah orang yang mau sukses dan mau terus belajar. Nah, itu adalah yang dimaksud ada orang kaya. Orang yang mempunyai pola pikir yang benar dengan melihat setiap sudut pandang dari arah positifnya saja. Ya, dari arah setiap positifnya. Bukti yang nomor 3, bukan mesti punya uang yang banyak baru dikatakan orang kaya, tetapi tergantung pandangan setiap orang. Contohnya, saya memiliki uang 1 juta dan saya sudah merasa cukup dan bahagia, berarti saya juga orang kaya. Jadi orang kaya bukan ditentukan berapa banyak uang yang Anda dapat, tapi berapa banyak Anda mensyukuri, ya, bersyukur kepada Tuhan. Jadi marilah kita sama-sama melihat bagaimana pemikiran pola pikir orang kaya yang terkenal di dunia. Contohnya yang pertama adalah Robert T. Kiyosaki. Dia adalah pencipta buku Rich Dad Poor Dad dan banyak lagi buku-buku yang laris manis di pasaran. Jadi dia bilang apa? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Masalahnya bukan pada jumlah hartanya, tapi pada mindsetnya, pola pikir. Mindsetlah yang harus dirubah terlebih dahulu, saudara-saudari. Jadi kalau mindsetnya kita rubah seperti orang kaya, maka kedepannya kita akan punya motivasi, semangat untuk berjuang. Itu adalah yang pertama, Robert T. Kiyosaki. Kemudian pembicara yang kedua, orang terkenal A.D.W. Gunawan. Mindset adalah kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang yang akhirnya akan menentukan level keberhasilan hidupnya. Jadi kalau misalnya mindset Anda benar, pola pikir Anda benar, maka itu akan menentukan level keberhasilan Anda. Semakin sukses mindset Anda, semakin benar. Kemudian kita tengok yang terakhir, Bill Gates, ya, pencipta untuk Microsoft, ya, dia adalah pendiri orang terkaya di dunia. Dia bilang apa? If your business is not on the internet, then your business will be out of business. Jadi dia bilang apa? Seandainya bisnis Anda, ya, tidak bisa dimasukkan di dalam internet, maka bisnis Anda akan keluar, atau artinya Anda akan bangkrut. Jadi usaha apapun Anda harus masukkan ke dalam internet. Nah, itulah artinya, maksudnya apa? Zaman semakin lama semakin canggih. Kalau Anda tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka Anda akan terlintas oleh zaman itu sendiri. Makanya ayo kita sama-sama bahu-membahu. Anda tentukan sendiri, mau sukses harus rubah pola pikir Anda. Jadi sekarang kesempatan miskin atau mau kaya bukan terletak pada berapa banyak uang dan harta yang Anda miliki, tapi pada Anda pola pikir, ya, konsep mindset yang ada di dalam diri Anda. Kamu yang tentukan mau pola pikir yang miskin atau pola pikir orang kaya. Andalah yang menentukan sendiri. Marilah kita sama sukses dan kaya bersama-sama. Melalui kartu prakerja ini, ambillah kesempatan ini. Jangan hanya melihat insentifnya 600.000 per bulan selama 4 bulan. Setelah itu 4 bulan Anda akan kembali ke habitat semula. Jangan melihat itu, tapi marilah melihat apa yang Anda miliki. Gunakan kesempatan ini baik-baik. Selagi melalui kartu prakerja Anda dapat pelatihan, dapat meningkatkan skill Anda, keterampilan Anda, tingkatkan setinggi-tingginya. Gunakan kesempatan kartu prakerja ini dengan baik-baik.
Ya, setelah Anda pelajari benar-benar video ini, nanti selanjutnya, video ketiga, saya akan membahas lagi bagaimana kita sukses untuk belajar di bidang bisnis internet marketing. Oke, saya rasa cukup sekian sampai sini. Jadi kita sudah ada motivasi 2 video. Video pertama adalah tentang pola pikir seorang internet marketing yang sukses. Kemudian yang kedua adalah pola pikir orang kaya dan orang miskin. Sekarang setelah Anda mendengar dan melihat video pertama dan kedua, sebelum Anda memulai belajar modul-modul dan formula-formula yang bagus ya, dan otomatis saya akan membimbing Anda setahap demi setahap. Siapkan diri Anda, robah mindset Anda menjadi orang sukses dan pola pikir orang kaya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di modul-modul selanjutnya.